Seru nih ya, karena Pulau Candi itu tokoh geografi nasional di Indonesia. Itu sepuh kita. Kita masuk pemikiran Candi. Menurut Imam Sari dalam bidang geografi mengacu pada pemahaman persamaan perbedaan yang ada di permukaan bumi. Itu ada basis kerja kita ini adalah fakta. Jadi peta itu adalah fakta. Tsunami masalah. Ya tadi itu what, where, why, there. Jadi Pak Sandi itu urutannya begini ternyata. Pak Sandi itu ini hampir semua daerah kabupaten, waktu itu tingkatnya kabupaten. Jadi diawali dengan ini, diawali dengan apa di depannya itu adalah fakta dan penjelasan. Di era sekarang basis komputer digital tadi itu yang entity fakta-fakta daerah itu udah ada. Kita kita sekarang udah tantang kepada twin digital. Geography now is marinated, not our grandmother, father geography. Dia sangat beruntung sekarang menggeluti geografi karena dia basisnya S1 geografi. Kalau nggak geografi nggak akan nemu ini. Dia berdiskusi bersama dengan Bapak Asep Rasidi, betul Pak? Ya, jadi Pak Asep Rasidi sendiri merupakan alumnus sama seperti kita guys angkatan 2021. Jadi Pak Asep Rasidi juga mengenyam pendidikan sama seperti kita di Departemen Geografi pada tahun 1980. Selanjutnya juga menempuh jenjang S2 di IPB di bidang agroteknologi tahun 1987 dan mengambil PhD-nya di Adelaide University di bidang GIS and Remote Sensing. Dan Pak Rasidi beliau juga memiliki jabatan baik struktural maupun fungsional, tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita tahun 2021 dan terutama bagi kelompok studi geografi UI, di mana Pak Rasidi sendiri terutamanya pernah menjabat menjadi Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG pada tahun 2011 sampai 2014 dan juga sebagai Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Prosektanal tahun 2010 sampai 2013 dan beberapa jabatan struktural dan fungsional lainnya. Dan Pak Rasidi juga menerima penghargaan Ganesha Widya Jasa Utama dari ITB tahun 2014 dan Executive Leadership Awards dari X International 2014 di USA gitu. Oke, inspirasi dan semoga kami akan 2021 bisa mencontoh Pak Asep Rasidi. Dan tanpa menunggu berlama-lama lagi langsung saja kepada Bapak mohon izin untuk pemaparan materi pada episode 1 hari ini. Terima kasih ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan terima kasih Pak Mapako, Pak Pipin, juga Gimana saya sekarang beliau kan sudah tokoh-tokoh geografi juga teman-teman angkatan 21 ya yang kreasi adanya forum Priuk. Jadi saya juga sangat terpanggil gitu ya dengan Anda memilih topik ini yang penting pemikiran Pulau Candi gitu. Jadi seru nih ya karena Pulau Candi itu tokoh geografi nasional di Indonesia yang itu sepuh kita. Jadi saya sejak dari mahasiswa juga udah diberi oleh Pulau Candi waktu beliau dulu masih jadi direktur direktur tata guna lahan Lenjus ya untuk di Asia. Saya pikir ya langsung aja di slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita bicara geografi ya, begitu terpantik dengan
pemikiran Prof. Sandi, itu saya mendapatkan suatu alur benang merahnya di era sekarang ini, terutama saya akan mengikuti perkembangan, terutama perkembangan geospasial teknologi. Itu pada saat Lisa Burton, Profesor Lisa Burton dari Columbia University, beliau memberikan paparan di forum SDGs di Amerika. Dia menyampaikan judulnya itu Geographical Touch di era modern sekarang ini. Dia menyampaikan bahwa dalam program pembangunan itu kan SDGs sekian fokus itu harus didukung oleh geographical touch. Misalnya jadi geographical touch itu pemikiran lah dari pemikiran seorang geograf itu menurut Lisa Burton itu ada 4 hal yang betul-betul kita sebagai geograf harus pegang. Pertama, bahwa geograf itu selalu berpikir tentang ruang spasial, dan bukan space dalam arti ruang angkasa, tapi spasial, visual. Nah, jadi satu-satunya geografi nggak boleh lepas berpikir tentang ruang, disupport oleh pemikiran telahan kajian tentang interaksi human and environment di dalam ruang. Yang ketiga, karena kita bicara ruang muka bumi itu direpresentasi dengan data itu dalam bentuk peta. Oleh karena itu harus didukung juga pemahaman skala peta yang ketiga, skala. Dan yang keempat adalah teknologi. Jadi sekarang ini eranya era digital, basis komputer. Jadi apapun yang ada kita kaji gitu dalam konteks ruang tadi, basis ruang, interaksi human environment tadi, itu sekarang memudahkan kita karena dukungan teknologi. Kita lebih mudah mengolah data, manipulasi, bikin model, seterusnya. Juga dukungan bahwa pengumpulan datanya sekarang lebih mudah. Data-data muka bumi itu mungkin sekarang lebih mudah. Jadi itu 4 hal ini menurut Lisa Burton. Oleh karena itu Lisa Burton berkelakar itu di ujung paparannya dia bahwa geograf sekarang ini adalah geograf dunia, bukan geograf grand matter. Jadi betul-betul geograf dunia. Itu menarik ini, karena adanya dukungan teknologi. Nah, dan 3 hal tadi itu sudah berlepas. Kemudian kalau kita lihat lagi geograf internasional seperti ini kata Hackett, itu kan bapak bilang ternyata nyambung gitu, bahwa aspek ruang itu nggak bisa tidak. Jadi dia bilang kan publik terhadap objek utama menyangkut muka bumi ketimbang ruang abstrak, ruang muka bumi. Jadi kita nggak bicara tentang ruang abstrak, space, ruang angkasa gitu, apa juga ruang dalam konteks desainer, arsitek apa itu kan dia ruangnya kan ruang abstrak di kertas kosong dia mendesain gitu. Nah, geograf tidak begitu. Jadi gitu ya. Jadi artinya ada aspek ruang, itu interaksi juga kan. Jadi nyambung sebetulnya. Tapi dia ada kata kunci yang menarik, peduli terhadap. Jadi yang lainnya don't care dia. Terhadap apa? Ngomong di luar itu gue nggak care. Itu tuh sih yang menarik dari beberapa terakhir. Yang kedua fokus dia. Ya, tadi peduli dan fokus. Fokusnya apa? Yaitu aspek ruang atau keruangan suatu kehidupan dan lingkungan serta hubungan. Jadi kita fokus terhadap interaksi human dan luar di dalam satu ruang itu. Enggak lepas dari itu. Jangan mancing ke sana sini, kita fokus itu interaksinya. Jadi bahasanya itu apa, di mana, kenapa di situ, dan kenapa kita care tentang sesuatu hal yang ada di situ. Itu menurut saya itu sensitif. Ini kita
kurang sensitif juga nih, karena geografi nggak sensitif gitu. Terhadap apa tuh? Sumber daya, mau alam mau manusia, variasi serta distribusinya. Jadi kalau sekarang kehilangan sumber daya batu bara misalkan, dalam kan nggak pernah dihitung kan neraca potensi sumber daya berapa yang betul berapa yang ada. Karena nggak sensitif, hilang gitu. Nggak ada sensitif itu kan diangkutin, nggak tahu lah pokoknya. Padahal geografi menurut terakhir ini artinya Anda sebenarnya begitu ada suatu wilayah yang tidak ada keseimbangan, ya kan, distribusi gitu dari suatu sumber daya yang ada, Anda seperti itu, satu sensitif. Yang namanya sensitif itu kan, itu karena itu tuh bapak juga. Jadi kita sebagai geograf harus masa kita mau keluar dari pakem-pakem itu. Di era teknologi sekarang ini yang tertarik lagi saya, Jack Henderson. Jack Henderson itu founder Esri. Esri itu environmental, ya kan, System Research Institute. Jadi lembaga riset sistem lingkungan. Si Jack itu adalah arsitektur landscape yang menggeluti IT. Saya dekat dengan beliau karena sering ketemu. Dia punya kampus Esri itu di Redland. Saya sudah berapa kali, berulang kali. Jadi dia memahami tentang geografi itu dengan statementnya dia di tahun 2014. Tapi selamat datang. Sama boleh. Jadi dia bilang geography is now more important than ever. Geografi sekarang itu segala itu. Masa kita sebagai geografi udah bangga, udah bilang, kenapa bilang tuh? Kenapa? Karena dia menyediakan providing the content and context for understanding everything in the earth. Dia ada di geografi. Orang geografi itu yang menyediakan konten dan tadi saya bilang dalam bentuk fakta, konten dan konteksnya dalam bentuk fakta. Everything. Makanya dia menamai softwarenya geografi information system. Kalau bukan geografi nggak bunyi. Karena konten dan konteksnya everything itu geografi. Kalau geologi cuma geologi doang, biologi itu, gitu loh. The geography is everything, environmental, physics, and social. Kan? Ini yang membuat kita harus betul-betul sekarang terpancing, terkari selama masa itu sebagai geograf harus muncul. Dan berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini tadi saya sampaikan, saya mau menyampaikan bahwa dalam konteks ini kan 4 hal yang dalam konteks inilah kita memulai teknologi pada fakta, seterusnya. Nah, terus yang berikutnya apa? Belum pasal ini belum ya? Karena teknologi spasial yang punya. Jadi untuk kita memperoleh bahan kita, tadi kan kita tidak terlepas efek ruang dan teknologi udah lahir, teknologi geospasial. Jadi sebetulnya nama istilah geospasial itu istilah ruang yang menjadi kajian kita tadi. Jadi bukan ruang abstrak menurut siapa? Peter Heidegger gitu. Yaitu dibanding geospasial itu ruang muka bumi, bukan space, bukan ruang angkasa, geospasial. Jadi ini teknologi ini mulai dari akuisisi, GIS pengolahan, dan produknya delivery, dan sekarang ini TIK itu udah ada artificial intelligence, jadi geo artificial intelligence, dan ini akan booming dan banyak manfaatnya secara maksimum kalau di backup oleh geografi terus kalau enggak. Next. Itu satu semester sendiri itu belajar itu. Nah, pemahaman tentang ruang yang kita tadi ruang nyata gitu ya menjadi
istilah geospatial tadi, saya ingin menyampaikan pemahaman tentang geospatial data. Geospatial data itu, kalau masih dalam bentuk geospatial data itu, boleh dikatakan domainnya orang-orang geodesis. Jadi sekarang kalau kehilangan kerjaan ganti geomatik. Tapi pekerjaan utamanya dia kan mengumpulin data geospatial, memetakan dengan teknologinya dia lah. Dapat produknya apa? Produk yang dikerjakan geodesis paling kiri produknya. Itu geospatial data itu ininya kan apa namanya istilah di sini, elemen geospatial itu ada lokasi, itu ada koordinat seperti XYZ dan ketinggian. Itu dikumpulkan oleh geodet yang milik. Ada apa bentuk dirumuskan bentuk titik, garis, poligon, ya kan? Karena kalau titik mungkin poin-poin interest itu atau bangunan pada skala tertentu di beberapa titik. Kalau garis itu selain yang misalkan sungai, jaringan dan sebagainya kan dalam bentuk kumpulan titik-titik garis. Intinya itu adalah recording koordinat dari objek itu. Kemudian poligon itu garis tertentu, bisa bangunan, bisa pada skala tertentu dia bisa berbentuk poligon. Itu adalah geospatial data, entity geospatial itu yang dikerjakan oleh geodetik. Apakah sudah bisa dipakai? Belum. Masuk pemikiran di orang-orang geografi masuk di situ, Mas. Titik itu yang menyampaikannya orang geografi. Kalau geodesis cuma titik tinggi segini, koordinat segini. Geografi, oh ternyata titik itu ada tiang listrik. Oh ternyata titik itu merepresentasikan satu objek, misalkan figuran atau apa. Keterangannya, makanya di geospatial database baru berperan tuh geografi dan geodetik itu kalau sampai data geospatial yang menghidupkan itu oleh geografi. Begitu geodesi hasilnya geospatial data, dia cuma itu tuh yang keluar. Yang menghidupkan, yang membunyikan, yang memberi nilai arti lebih jauh, ya geografi. Dan dia bilang poligon, apa itu poligon? Dia nggak diterangin sama dia. Ya poligon menurut geodesi, ya kan? Tapi dia lakukan interpretasinya, oh ternyata poligon itu garis yang membatasi sawah. Nah, itu adalah sawah kan geografi interaksi sosial human and environment. Sawah mencerminkan aktivitas manusia, ya kan? Itu lain terus itu lain cover masih dalam bentuk cover. Nah, jadi diturunkan dalam bentuk digital sekarang entity itu bisa diturunkan sehingga atribut kelengkapan dari masing-masing entity itu semakin lengkap dan inilah yang membunyikan si geospatial data itu dalam konteks analisis kajian-kajian berlanjut. Perangkatnya itu disebut Geographic Information System. Itu gak ada yang berani nyebut. Orang-orang kan ada geospatial, silakan nyebut tapi nggak bunyi itu. Akan bunyi ya Geographic Information System. Kalau geologi, apalagi geodetik, nggak bunyi, Mas. Ya. Saya lama tuh diskusi dengan si Jack Daniels tentang ini ya, jadi klop banget. Nah, jadi dalam undang-undang definisi geospatial yang menjadi pegangan kita di undang-undang itu dari aspek ruangan yang menunjukkan letak, jadi lokasi, letak, dan suatu objek atau kejadian ini semuanya fenomena yang berada di bawah. Jadi begitu kejadian fenomena itu udah masuk tuh geografi itu. Jadi semua definisi ini definisi betul-betul harus dari pegangan geografi ini. Pada atau di atas permukaan bumi atau di atas atau di bawah. Yang ada sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat tertentu itu mencerminkan peta. Dan peta itu kan merepresentasikan bentuk muka bumi dan data. Sistem koordinat tertentu. Nanti ada sistem skala. Ujungnya berupa peta atau peta citra. Jadi citra yang sudah diproses menjadi peta.
Itu loh, kalau cuma citra aja dia belum merepresentasikan tadi itu loh, yang locationnya itu korektif. Nah, jadi itu poin yang kita sampaikan bahwa perkembangan teknologi itu mendukung terhadap tersedianya bahan baku seorang geograf, yaitu geospatial data yang dilengkapi oleh geograf dari geospatial database. Next. Nah, kita masuk pemikiran Vincent Sandi. Jadi kalau kita ngurut dari para tokoh-tokoh internasional tadi, bahwa kita tidak boleh terlepas dari aspek ruang, karena bidang kajian kita terikat dengan ruang tentang apa? Tentang interaksi human and environment, gitu kan? Didukung oleh teknologi dan pada basis skill, gitu. Nah, Pak Sandi itu ini nih, saya bacakan saya kalimat dari bukunya beliau. Konsep ruang yang kita maksud tadi, ruang bukan spesial, ruang bukan. Menurut Imam Sandi dalam bidang geografi mengacu pada pemahaman persamaan perbedaan yang ada di permukaan bumi. Itu ada pemahaman tentang interaksi human and environment. Yaitu buahnya kan dalam bentuk persamaan dan perbedaan yang ada di permukaan bumi dengan fokus utama pada sudut pandang ruang spasial, bukan space. Kemudian Pak Sandi itu menekankan bahwa geograf bukan hanya mempelajari fenomena fisik, tapi juga fenomena sosial dan budaya yang terjadi di ruang tersebut. Itu tadi interaksi human dan environment. Jadi sama ngalir tuh benang merahnya dari mulai Peter Hegel, Profesor Burton, dan Jack Dennisman yang memang bukan geograf tapi dia sangat memahami bahwa geografi itu. Jadi di sini membantu dalam memahami berbagai peristiwa terjadi dalam ruang dan bagaimana manusia berinteraksi dengan itu, termasuk pembangunan terhadap lingkungan serta sebaliknya. Jadi tadi kan gimana yang intervention tadi. Nah, jadi ini juga Pak Sandi menggambarkan sebuah ilmu yang berusaha menemukan sebenarnya sama. Karena sayang nih kalimat paragrafnya pada Pak Sandi, jadi saya kutip. Karena di dalamnya banyak maknanya ini yang sangat mendalam juga pahami mendalam. Jadi berusaha mengemukakan dan memahami persamaan perbedaan di permukaan bumi dengan melihat segala sesuatu dalam kaitannya dengan ruang. Pendekatan ini tidak hanya menggunakan aspek fisik, sebenarnya kalimat di atas diulang dengan susunan yang lain. Tapi maknanya sama. Berikutnya. Nah, jadi pemahaman ruang tadi itu kan kita tidak bisa nih terlepas dari ini, karena ini adalah barang mainan kita. Jadi kalau kita tidak bekerja di sini, ya bukan geograf. Basis kerja kita ini adalah fakta. Jadi peta itu adalah fakta suatu wilayah. Karena dikerjakan, dikumpulkannya berdasarkan pemotretan, pengumpulan, bukan berdasarkan hitung sensus. Kalau data statistik dapat sensus dengan materi sensus. Hitung jumlah penduduk 250 juta Indonesia, lalu didatangi satu-satu, kan pakai teori. Akhirnya 250 juta. Lah kalau kita luas sawah, emang ditembak nanya sama orang kagak, diukur. Panjang sungai diukur. Ya itu tadi pengukuran dengan proses mapping tadi. Artinya itu fakta bahwa itu memang 5 km, lebarnya 10 meter. Fakta, bukan data sensus, bukan data sensus. Ini wujudnya. Ada yang mau ngarang, mau bentuk bangunan, kadang-kadang bentuk bangunan ini mencong jadi persegi 8, misalkan kagak. Apa adanya itu, bahwa segi 4 ya segi 4 gitu. Fakta mas. Ya, maka dari situ proses pengumpulan datanya itu harus begitu kayak data. Ini. Nah, sekarang ini dalam cetakan analog, peta itu selalu walaupun ini udah format digital dicetak harus mengikuti kartografi. Makanya kita belajar kan ada kartografi, ada legenda, segala macam itu harus tetap harus. Even dalam bentuk digital juga tetap kaidahnya ada, karena bisa nyasar.
bisa misinterpretation lah, orang bisa jadi salah memahami. Jadi gaya kartografis ini harus pegang, apalagi dalam bentuk peta, warna, dikasih warna, legenda dan seterusnya. Nah yang rada repot itu kalau dia masih dalam bentuk citra, peta citra yang tidak dicetak dalam format kartografi begini. Nah, sekarang kan kalau kita pakai perangkat GIS itu kan kita kecuali produk akhirnya kita sajikan dalam format kartografis. Kalau tidak kan kita tidak. Disitulah pentingnya kita seorang geograf memahami objek-objek itu. Jadi produk awal geodesi dilengkapi oleh geograf dalam bentuk geospasial database. Geograf yang menguasai informasi akhirnya yaitu dengan penambahan atribut dari masing-masing entity objek lain. Jadi sekarang misalkan Anda klik aja di situ, nanti ada slide udah keluar beberapa ribu keterangan itu selama itu ada keterangan objek itu keluar. Next. Nah ini yang saya sangat sangat tertarik dengan Pak Sandi itu di sini. Dan ini yang membawa geografi itu eksis langsung. Karena kalau Pak Sandi sih ini semua ilmu, dia bilang ya, tapi ini sebenarnya pegangan geografi dan bisa diterapkan di ilmu yang lain. Prosedur kerja ilmiah Pak Sandi itu sebenarnya diawali dengan pemikiran fakta tadi. Jadi kita menurut beliau kalau mau bekerja ya kajian geografi gitu, kenali masalah. Ya tadi what, where, why, there. Itu kan udah mulai apa itu? Pesawat, ya, ada pesawat di situ, ada permasalahan apa terus dari situ cari data itu. Kemudian data ini kita olah, kita analisis, keluarlah fakta. Jadi hasil tadi tidak merupakan fakta yang tadi saya ceritakan, tadi bukan hasil karangan-karangan. Luasnya, terangannya itu betul-betul kita catat dan betul. Jadi pasangan itu urutannya begini ternyata. Jadi dari fakta kita menentukan pendapat. Makanya dari saya cerita tuh sebelum kita mulai. Hanya geograf ini yang punya kekuatan pegangan tersebut sebagai sarjana dan tidak akan kena gosip. Jadi medsos sekarang yang lainnya lumayan gosip karena nggak berdasarkan fakta lagi. Geograf kalau nggak pakai fakta bukan geograf. Yang lain kan udah ngawur nggak perlu keluar, nggak pakai fakta lagi di medsos nih, yang dunia medsos sekarang. Terserah lah ilmu apa gitu, jadi berantem mau dibawa ke fakta, bukan nggak pakai lagi tuh fakta mereka. Dan fakta itu sama mereka didebat lagi. Gitu. Tapi kalau kita lu ngedebat bahwa luas sawah itu ada di situ dan begitu, gimana ngedebatnya? Bawa aja ke sawah situ. Ya kan? Dan kita ukur dan kita observe dengan teknologi tadi. Mau prestis, mau drone sekarang mau. Tinggal seberapa jauh kebenaran proses akuisisi itu aja. Seberapa akurat. Tapi kita kan melakukan pengukuran. Sama misalkan Anda ya, dilukis vektor. Yang tersajikan itu yang bisa. Kalau di potret yang tersajikan tai laut aja nggak akan kita. Itu fakta di pasar. Itu maksudnya. Jadi di sini letaknya ini. Nah jadi dari sini saya kemudian berpegang bahwa pola kerja analisis geografi itu, kajian geografi itu, baik dalam penata ruang maupun dalam program pembangunan nasional yang lainnya sebagai apa yang berbeda. Nah, Pak Sandi itu ini hampir semua daerah kabupaten, waktu itu tingkatnya kabupaten. Jadi diawali dengan ini mas, diawali dengan apa di depannya itu adalah fakta dan penjelasan.
itu dalamnya tuh kalau dibuka itu peta itu. Jadi ada peta yang fisik gitu ya. Yang paling penting kan kita kan kemiringan gitu kan, lereng, terus jenis tanah, kedalaman efektif, yang gitu-gitu Pak tadi itu kan. Fakta tuh, yang itu dari dasar untuk analisis kita. Kalau sekarang nggak lengkap tuh, kadang-kadang asal ada itu. Makanya nggak ini program pelaksanaan pembangunan kita nggak terdukung semaksimal karena faktanya nggak dikumpulkan lengkap. Dan itu tidak hanya fisik, dia tidak hanya fisik tadi iklim, misalkan jenis tanah, kedalaman efeknya segala macam. Sosial ekonomi budaya juga masukkan itu bisa dispasialkan sekarang. Ada. Itu udah tuh buku coba Pak Pipin ini ngumpulin sambil dalam perpustakaan buku se-Indonesia kayaknya ada. Ini saya kemarin minta di Pak Pipin itu. Pak Pipin ada Pak. Kan ini saya di semua kabupaten ini ada beda-beda kabupaten ya. Sumba Timur kan, Aceh Barat. Tapi itu ABCD. Zaman Pak saya pada saat itu terbatas skalanya juga masih skala 25.000, malah 250.000 ya belum buka. Tapi tata guna tanah Pak Sendi udah mulai ada yang 25.000 tuh waktu itu. Artinya apa udah? Jadi patungnya berpegang ini urutannya fakta, kemudian penyusunan rencananya karena dari fakta tadi. Kalau lerengnya mungkin fisiknya gini, sosial ini berarti harusnya begini-gini gitu. Terus yang berikutnya di sini apa? Letaknya, peletakannya. Kemudian yang di sini ada masalah dan letaknya. Jadi peletakan itu ada masalah. Dan sekarang di era digital dan geospasial ini dengan mudah sekali Mas. Pada saat menetapkan letaknya ini nggak mungkin terjadi masalah kalau kita sudah betul-betul, jadi disitulah betul-betul memanfaatkan perangkat ini dengan baik. Dasarnya dari dukungan-dukungan fakta yang lengkap. Karena ada yang disebut dengan MOLA, multi objective land allocation. Itu teknik analisisnya yang ujung sini. Selama yang di atasnya ABC-nya benar. Pendekatan model komputer digaris. Multi objektif artinya apa? Bahwa satu bidang lahan ini bisa dimanfaatkan atau dipakai gitu, jadi ditetapkan sebagai apa dan tidak akan konflik karena multi objektif, menjadi sekolah, menjadi apa, artinya bisa memenuhi dia multi objektif kan lengkap di atas, nggak ada perbenturan. Kalau sekarang kan kita nempati sekolah berantem, nempati pasar berantem, ya kan? Karena tidak ini urutan ininya nggak hilang, ya kan? Menetapkan pemukiman banjir, pemasarannya sih bebas banjir itu, tapi kenyataannya banjir karena ini tidak. Ini nih geografi ini nggak boleh nih hilang alat pikirannya dari situ, jangan ke bawah era medsos ya gosip-gosipan gitu. Anda kembali kepada ini. Kita diingatkan itu oleh Pak Sandi dan sekarang teknologi udah ada. Gitu. Ini loh ya. Saya sih di event Pak Sandi itu cuma yang menekankan pola pemikiran Pak Sandi ini yang paling pegang oleh saya. Lepas dari sini kita hilang jiwa geografi kita. Next. Nah, jadi di zaman Pak Sandi itu udah basisnya basis komputer. Nah, jadi yang di buku tadi tentang fakta wilayah dan lereng segala macam dia udah dalam bentuk grid. Nah, di buku A itu ya isinya begini. Ini kan pola aliran. Sehingga kita tahu pola aliran di blok misalkan ABC kan kita suka begitu dulu Pak Sandi. Di mana kampung ini gitu. Oh, di S26 gitu. Nah, sekarang kan tinggal klik aja di komputer, ya kan? Atau koordinatnya keluar. Dulu begini kita analisis itu pakai kalkir. Jangan bahasan. Jadi basis pemikiran Pak Sandi udah arahnya ke sini. Next. Nah, ini tentang ini dalam efektif tanah. Dulu tuh lengkap tuh yang dimaksud dengan fisik itu. Ya, fisik suatu wilayah lengkap. Dan kita sekarang dengan ada teknologi akuisisi geospasial harusnya punya
data yang semakin lengkap gitu. Tapi nggak tahu sekarang kan kayaknya ya Faktanya nggak tergesa-gesa next. Nah, sekarang masuk di era digital. Jadi di era sama aja coba. Bidang geografi itu sama. Ini saya lakukan sekarang ini nih, kebetulan di kabupaten ini dengan Pak Pikir dengan bapak-bapak dari geografi ini kan kita bantuin Kabupaten Sumedang ya, Pak Mangapul ada MOU gitu. Kebetulan di Jatigede. Jadi gridnya Pak Sandi di era komputer ini ya ada, tapi udah tidak ada, dan skala ya kalau dia dituangkan dalam bentuk peta berskala ya skala, tapi pixelnya itu udah gridnya itu udah bisa lebih halus lagi tergantung dari peta itu, apalagi kalau basisnya peta citra resolusi kan sekarang udah ada yang sampai 10 cm, geofence itu 10 cm nanti saya tunjukin. Jadi ini udah dengan mudah sekarang, dan ini basis seperti tadi itu grid ya kan? Jadi peta di era digital maksudnya sama dengan yang sudah dibangun Program Desa Andi, ini sistem grid. Hanya gridnya sudah semakin kecil dari resolusi sumber data spasial itu, ya kan? Besaran gridnya dalam ukuran pixel. Jadi sekarang objek itu yang ditunjukkan nanti yang terekam oleh geofence, orang objeknya bentuk orang gitu, udah terrecord gitu, dan itu udah bisa dipantau dinamika, juga bicara dinamika. Jadi peta-peta ini kalau contohnya dari citra, kemudian kita punya batas administrasi, kalau dioperasikan kita tahu hanya kalau itu kalau itu kita interpretasikan, itu kita klasifikasikan. Saya nggak keluarkan hasilnya, cuma ini contoh bahwa itu ada citra, ada batas administrasi, next ada contoh hasil analisnya. Saya hanya ingin menunjukkan satu entity bidang lahan, yaitu bangunan. Yang dulu pada skala petanya Pak Sandi, pemukiman itu kan ngeblank aja gitu kan. Itu mencerminkan kalau maunya padat banyak, itu banyak penduduk. Kalau sekarang sudah bisa kita identifikasi per objek bangunannya. Jadi tidak lagi ngeblank hitam gitu. Ini kan kebetulan memang di displaynya yang ini. Sebenarnya kalau ini kan bisa besarkan, itu keluar langsung pixel bangunannya. Nah, jadi ini fakta biaya sebaran bangunan pemukiman di era digital, fakta digital. Ukuran miskin seluas objek bangunan. Jadi pada dia udah tidak grid lagi, jadi udah point oke. Jadi pada masa perusahaan ini ukuran grid berdasarkan skala, jadi berdasarkan resolusi pixel. Nah ini adalah dua jenis ini, kalau nggak salah itu di atas kebaca nggak? Kalau saya bisa baca. Satu lagi. Nah ini jadi yang satu itu adalah sebaran bangunan, yang satu ini adalah kelas bangunan. Jadi sebaran terus ada kelas. Jadi kelasnya itu kalau diklik ini kelas bangunan permanen tidak permanen gitu loh kalau diklik. Itu cuman ini dalam bentuk kartografisnya ada legenda contohnya itu diklik aja next. Jadi next kan ini kan bukan live ini, kalau live di guys bisa next aja slide dulu. Nah jadi kalau kita di JS base itu kan yang ada itu udah seperti ini. Yang tadi itu sebenarnya kalau pixelnya itu yang kayak keluar ini, dan keterangannya selengkap-lengkapnya yang ada sedapat-dapatnya sampai ribuan juga bisa, selama objek itu memang mengandung informasi seperti itu. Jadi ini waktu kita membuat binding by address, geospatial database di salah satu kecamatan di Sumedang itu, rumah-rumahnya itu binding by address. Sekarang begitu diklik bangunan itu, ini keterangannya itu lengkap dari siapa pemiliknya, luasnya apa, pemiliknya itu umur berapa dan seterusnya.
Jadi pendekatan itu saya masukkan integrasikan informasi tentang kartu keluarga kan itu prinsipnya kartu keluarga. Anunya aja identifiernya itu sebagai integratornya itu NIK apa? Klik di situ NIK masuk. Jadi begitu NIK itu dari nama kita survei itu teman-teman mahasiswa angkatan siapa udah pada lulus kan, survei ke sana cek Pak ini rumah siapa? Abidin. Abidin itu NIK-nya berapa masukin integrasi. Anda klik itu data yang ada di Indonesia sana Abidin itu umur berapa, pekerjaan berapa, punya anak berapa, lengkap itu. Ini kalau Anda baca itu kesannya ratusan. Artinya apa sekarang? Artinya sepasang data di era digital itu yang belum terbatas ya zaman dulu belum kita mulai. Dan ini menantang kita melakukan analisis yang jauh lebih luas lagi, lebih detail, lebih lengkap lagi, memecahkan masalah yang lebih kompleks lagi. Next. Nah, ini dari peta citra diklik. Anda udah belajar JS kan? Ini apa namanya di-overlaykan tadi. Bidang lahan, vektornya di-overlaykan. Cuma sumber aslinya kan dari sini, digitasi. Sekarang nggak perlu digitasi dengan AI itu kan otomatis. Next. Jadi di era sekarang basis komputer digital tadi itu yang entity fakta-fakta daerah itu udah ada kita kita pilah-pilah dalam layer-layer analisis spasialnya dengan mudah. Ya, next. Lebih lanjut lagi mas tantangan buat kita kalau anda masih nunggu bisa nunggu spasial analisis overlay gitu ketinggalan zaman. Sekarang udah tantang kepada twin digital. Jadi kalau anda merancang wilayah, merancang kota segala macam, udah seolah-olah kita berhadapan dengan bangunan di depan kita dalam 3 dimensi. Dan data ini sekarang memang ada. Di situ AI itu berperan. Disitulah kita harus betul-betul memenuhi statementnya Profesor Elizabeth bahwa geography now is miniature, not our grandmother, father geography. Itu Elizabeth. Jadi kalau kita masih ngabulu kayak itu grandmother, tapi kalau kita udah main. Next, ini yang menarik. Oh, ini contoh ya, contoh tentang bagaimana mengakuisisi spatial data. Ini geofence Cina yang 10 ini sekarang udah 12. Sepengetahuan saya mungkin udah 3 sentian gitu. Ini 10 senti. Jadi ini udah diolah cinta sudah diolah jadi kita Indonesia ini siapa? Next, saya mau satu ini. Nah, lihat yang di lingkaran merah itu. Ada titik di lingkaran merah. Next, tuh titik, titik misalnya. Next, itu dia. Next, dia sampai dia pegang kalau itu ada Starbucks, tahu dia lagi minum Starbucks. That is the spatial data right now. Sehingga itu tantangan seorang geograf kalau kemudian kita bicara tentang human and environmental interaction. Ini udah bagian human and environmental interaction yang pada detail tertentu. Next, ini Profesor Fatwa itu mahasiswa kita di sini, alumni kita sekarang menjadi profesor di Jepang dan terus saja memimpin yang bimbing ya ini. Dia menyampaikan dia sangat beruntung sekarang menggeluti geografi karena dia basisnya S1 geografi. Kalau nggak geografi nggak akan nemuin ini. Dia pertemukan antara yang menggeluti AI-nya, ilmu informationnya, komputernya di atas, yang terus dia bicara tentang artificial intelligence. Dan juga ketemu emang di sini arsitek gitu, sosiologi gitu, biologi kagak.
GeoAI itu, ini tuh di era sekarang udah masuk ke situ. Jadi dia mungkin ikut ya waktu Pak paparan di situ. Jadi ini tantangan buat kita ini seorang geograf di era TIK gitu, yang orang lagi rame-rame bicara tentang artificial intelligence. Ada turunannya geospatial artificial intelligence. Menurut Profesor Fatwa, yang ini kalau bukan nggak akan GeoAI-nya ya. Kalau yang lain mungkin GeoAI aja. GeoAI itu bukan geologi, bukan geodesi, karena sepenggal-sepenggal, nggak maksimal gitu. Sama halnya perangkat di atas. Jadi ini menarik kalau kita dalami, ini merupakan tantangan buat kita. Next, kita nyampe ke ringkasan cukup kan. Jadi apa yang dipaparkan tadi yang kita ringkaskan dapat. Pertama-tama mungkin kita meringkas pemikirannya Lisa Burton, si Dr. Hegel, Pak Sandi. Jadi di sini proses berpikirnya seorang geograf dilandasi aspek keruangan, spasial, dalam arti ruang muka bumi, geospasial, untuk membiarkan ruang angkasa atau space. Karena kita bicara ruang nyata. Menyangkut apa? Menyangkut interaksi human and environment, manusia dan lingkungan, melalui analitik sistematis untuk menemukan, mengemukakan, dan memahami persamaan dan perbedaan yang membangun berbasis peta berskala. Jadi sebetulnya peta berskala dan walaupun piksel-piksel juga tetap berskala. Dua, ruang muka bumi geospasial itu definisi ini dari pegangan kita adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian fenomena yang berada di bawah pada permukaan bumi dan di atas permukaan yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Di atas itu kan sekarang ada penataan ruang yang berlantai-lantai gitu loh, Pak. Tapi dan di bawah itu juga beliau ini kan mendalami arkeologi itu, arkeologi kan gali ke bawah itu banyak objek fenomena itu bawah masuk tuh di spasial tuh definisinya tuh yang di Pak Taki juga gali-gali itu. Ada semua jadinya dalam sistem koordinat itu dalam sistem koordinat. Kalau tidak, kita nggak pernah tahu itu tuh di mana. Itu aja sebenarnya. Bukan di Indonesia kan. Kalau koordinatnya ternyata bukan koordinat di Indonesia. Dalam koordinat tertentu itu koordinat yang dicatat atau ada titik referensi di Indonesia dengan awal koordinat. Nah wujudnya peta atau peta cinta. Tiga, pemikiran dasar tentang konsep cara kerja geograf yang telah dikembangkan dan ditanamkan Profesor Sandi di bawah mengurut tahapan mulai dari pemahaman masalah berbasis spasial tadi yang mengumpulkan dan mengolah data hingga menghasilkan fakta suatu wilayah itu adalah kelebihan. Suatu wilayah berupa peta berbasis iklim masih relevan hingga kini dan lebih memudahkan menjadinya karena adanya dukungan teknologi spasial berbasis. Kalau dulu kita salah di kering-kering gitu ya. Oh, sekarang mau salah banyak juga gampang aja. Dulu kok kita seharian kering-kering kalkir gitu. Next, 4. Masing-masing jenis fakta wilayah baik kondisi fisik maupun sosial ekonomi budaya pada era digital ini dapat disajikan dalam berbagai nilai yang terpisah lengkap dengan atributnya, memudahkan geograf dan melakukan analisa tadi pemeliharaan atau analisis lain. Kelima, era teknologi geospasial yang berkembang pesat terutama teknologi pengukuran data, akuisisi dan sebenarnya pembangunan data juga data spasial hingga
ada 3D definisi. Sekarang udah 3 definisi. Dan era GeoPI, dia memungkinkan seorang geograf melakukan analitik keuangan jauh lebih detail dan memecahkan masalah yang diperlukan. Ini suatu tantangan kepada geograf di era digital sekarang ini. Sesuai dengan pernyataan Profesor Richard bahwa geograf sekarang ini adalah geograf bukan geograf zaman lagi. Isi bilang itu noise melinya geograf, noise next. Ini referensinya. Next. Saya menyampaikan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan silakan. Saya terbuka. Besok juga kalau mau nanya. Assalamualaikum.